Ngabehi Wuragil, ngabehi Milomarto dan Wenang Wulan, kita persiapkan untuk menghadapi Panembahan Sekar Jagad kalau dia ada di pertempuran, kata Kanjeng Sultan. Ada yang akan kau katakan, Kakang Jurumartani? Tanya Sultan Hadiwijoyo, yang melihat Jurumartani menggeser duduknya. Jurumartani menyembah, setelah itu ia pun berkata, Kanjeng Sultan, Kesultanan Pajang adalah kesultanan yang besar. Kekuasaannya sama dengan kekuasaan Kesultanan Demak Lama. Tidak sepantasnya hanya untuk melawan sebuah kadipaten yang kecil saja. Kanjeng Sultan sendiri sampai turun ke pertempuran sebagai seorang Senopati Agung. Jadi kelihatannya agak kurang tepat kalau Kanjeng Sultan sendiri yang mandegani pasukan Pajang melawan Arya Penangsang, kata Jurumartani. Lalu apa usulmu, Kakang Jurumartani? Kata Kanjeng Sultan. Hamba usul, apakah Kanjeng Sultan bisa membuat sebuah sayembara untuk membunuh Arya Penangsang? Kata Jurumartani. Mendengar usul dari Jurumartani, Sultan Hadiwijaya pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Siapapun orang yang mampu membunuh Adipati Jipang akan mendapat hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Begitu usul hamba, Kanjeng Sultan, kata Jurumartani. Bagus, Kakang Jurumartani. Lalu daerah mana yang akan aku hadiahkan kepada orang yang mampu membunuh Arya Penangsang? Kata Sultan Hadiwijaya. Semuanya terserah keputusan Kanjeng Sultan, kata Jurumartani. Setelah berpikir sejenak, maka Sultan Hadiwijaya pun berkata, Kakang Pemanahan, dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Umumkan kepada semua kawula Pajang di seluruh tlatah Demak Lama, barang siapa yang mampu membunuh Adipati Jipang Arya Penangsang akan mendapat hadiah 2 buah daerah, yaitu Bumi Pati serta Alas Mentaok, kata Sultan Hadiwijaya. Semua yang hadir terkejut. Hadiah yang dijanjikan adalah Bumi Pati dan Alas Mentaok, 2 buah daerah yang luas, masing-masing daerah seluas sebuah kadipaten. Latah Pati termasuk daerah hutan Prawoto, sebelah barat perbatasan dengan daerah Kudus, sebelah timur berbatasan dengan daerah Lasem, sebelah selatan berbatasan dengan daerah Jipang Panolan. Sedangkan sebelah utara meliputi Gunung Muria di sisi sebelah timur, terus membujur ke utara sampai di pesisir utara. Sedangkan daerah Alas Mentaok adalah sebuah daerah yang sangat luas. Di sebelah utara terdapat Gunung Merapi, membujur ke selatan menuju Segoro Kidul. Sebelah tenggara menuju ke perbukitan di Gunung Kidul, di sebelah timur sampai di Kali Opak. Sedangkan di sebelah barat melewati Kali Progo, berbatasan dengan daerah Bagelen. Kedua daerah itu akan diberikan kepada siapapun yang mampu membunuh Arya Penangsang. Kakang Kemanahan, mulai besok Kakang bisa mengutus para prajurit Pajang menemui para bupati, Demang, Bebau, para pertapa, resi, Panembahan, pemimpin padepokan dan pemimpin perguruan olah kanuragan. Umumkan tentang sayembara yang diadakan oleh Sultan Pajang yang berhadiah Bumi Pati dan Alas Mentaok, kata Sultan Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, tetapi bagaimana kalau Arya Penangsang mendengar sayembara ini? Prajurit Sandi Jipang tersebar di mana-mana, Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Tidak apa-apa, Kakang. Malah lebih baik kalau kita bisa membuat Arya Penangsang menjadi semakin marah, kata Sultan Hadiwijaya sambil tersenyum. Bagaimana dengan para bebau yang memihak kepada Arya Penangsang? Apakah mereka perlu diberitahu tentang sayembara ini, Kanjeng Sultan? Tanya Pemanahan. Tidak usah, Kakang Pemanahan. Tidak usah mengirim prajurit yang membawa warawara ke tlatah Jipang, Kudus dan kepadepokan Panembahan Sekar Jagad di lereng Gunung Lawu, kata Sultan Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Sebelum 5 pasar ke depan harus sudah ada berita
Apakah ada orang yang akan mengikuti sayembara ini? Kalau tidak ada yang berani melawan Aryo Penangsang, segera persiapkan para prajurit Pajang. Kita berangkat berperang melawan Jipang, kata Sultan Hadiwijoyo. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Pemanahan. Sutawijaya, kata Sultan Hadiwijoyo. Dawuh dalem Ayahanda Sultan, kata Mas Ngabai Loring Pasar. Kau sebagai anak laki-laki harus berani berperang. Nanti kau akan kuajak ikut berperang melawan Jipang, supaya besok kau menjadi seorang laki-laki yang mampu memimpin sebuah pertempuran, kata Sultan Pajang. Tapi kau jangan jauh dariku, kau harus berada di sebelahku, kata Sultan Hadiwijoyo selanjutnya. Sendika dawuh Ayahanda Sultan, jawab Sutawijaya. Patih Monconegoro, kata Sultan Hadiwijoyo. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Patih Monconegoro. Hubungan Kesultanan Pajang dan Kadipaten Jipang sebentar lagi akan memburuk. Kita harus meningkatkan kewaspadaan, Ki Patih, kata Sultan Pajang. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Patih Monconegoro. Beberapa saat kemudian Sultan Hadiwijoyo membubarkan pertemuan itu, dan Pemanahan pun segera melaksanakan perintah dari Sultan Pajang. Siang itu juga Pemanahan memanggil para lurah prajurit dan memberikan perintah untuk memanggil prajurit yang akan diutus menyebarkan woro-woro ke seluruh tlatah Kesultanan Pajang. Belasan prajurit segera berkumpul dan mereka mempersiapkan sebuah perjalanan jauh sampai Bangwetan maupun Bangkulon. Apapun hasilnya, berhasil atau tidak, dalam usaha mencari orang yang mau mengikuti sayembara ini, paling lambat sebelum 5 pasar kalian harus sudah kembali ke Pajang, kata Pemanahan. Baik Ki, kata para prajurit itu. Persiapkan kuda-kuda kalian untuk suatu perjalanan jauh, kata Pemanahan selanjutnya. Keesokan harinya, belasan prajurit Pajang telah bergerak menyebar ke daerah Gunung Merapi, merbabu ke utara sampai Alas Roban, ke barat melewati Gunung Slamet, ke timur sampai ke pesisir Tuban, ke selatan mendatangi perguruan Kanuragan di sepanjang Segoro Kidul. Seorang prajurit Pajang memacu kudanya menuju Bangkulon dan setelah lebih dari sepasar, sampailah prajurit itu di Cirebon. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kaki Gunung Ciremai, menemui 2 orang pemimpin perguruan Elang Putih, pasang Elang Putih Gunung Ciremai. Prajurit Pajang itu pun bercerita tentang woro-woro sayembara yang diadakan oleh Sultan Pajang, membunuh Penangsang, murid Kanjeng Sunan Kudus, yang dulu pernah menjadi senopati perang Kesultanan Demak. Berat, kata Elang Putih muda sambil menggelengkan kepalanya. Orang yang mampu membunuh Aryo Penangsang akan mendapat hadiah dari Kanjeng Sultan Pajang, kata prajurit itu. Apa hadiahnya? Tanya Elang Putih tua. Bumi Pati dan alas Mentawok, kata prajurit Pajang. Hadiah yang luar biasa. Mendapat hadiah Bumi Pati dan alas Mentawok. Masing-masing Elang Putih akan mendapat hadiah sebuah tanah yang luas, seluas sebuah kadipaten, dan kami berdua akan menjadi seorang adipati. Tetapi, kata Elang Putih muda. Kenapa? Tanya prajurit Pajang. Kami tidak berani mengikuti sayembara. Kau pasti sudah mendengar kalau ketiga saudaraku telah mati dibunuh Penangsang, kata Elang Putih tua. Siapa? Tanya prajurit itu. Sepasang alap-alap Gunung Kendeng, jawab Elang Putih tua. Hanya 2 orang, kata prajurit itu. Ditambah 1 lagi, Suro alap-alap, kata Elang Putih tua. Jadi bagaimana dengan sayembara ini? Apakah sepasang Elang Putih dari Gunung Ciremai tidak berani membunuh Adipati Jipang, Aryo Penangsang? Tanya prajurit Pajang. Kami tidak ikut sayembara. Kami tidak berani. Apalagi Aryo Penangsang berada di dalam kadipaten dan mempunyai ratusan prajurit. Ia pun selalu dilindungi oleh gurunya, Kanjeng Sunan Kudus, kata Elang Putih tua. Apakah tidak sebaiknya sayembara ini dicoba dulu, kata prajurit Pajang. Tidak,
nanti nasibku bisa seperti sepasang alap-alap gunung kendeng, kata elang putih muda. Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit, kata utusan dari Pajang itu. Prajurit yang bertugas di Bangkulon itu pun gagal dalam mendapatkan peserta yang berani mengikuti sayembara, sehingga prajurit itu berusaha mencari perguruan maupun padepokan lainnya yang mengajarkan ilmu Joyo Kawijayan. Sementara itu prajurit Pajang ada yang sedang berkuda menuju ke pantai selatan. Lalu ia pun bergerak ke arah barat untuk menjumpai seorang pertapa yang mampu bergerak cepat angin, yang berdiam di sebuah gua di pegunungan Sewu di tepi laut selatan. Setelah berbicara beberapa saat, prajurit itu memberitahukan tentang woro-woro sayembara dari Kesultanan Pajang untuk membunuh Aryo Penangsang. Bagaimana Ki Ajar Maruto? Apakah Ki Ajar berniat mengikuti sayembara ini? Tanya prajurit Pajang. Aku tidak tertarik. Aku ingin menyendiri dan menghabiskan usia umurku di sini, jawab Ajar Maruto. Yang mampu membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan Bumi Pati dan Alas Mentao, kata prajurit itu. Hadiah Bumi Pati dan Alas Mentao? Buat apa? Tanya pertapa itu. Mendengar ucapan pertapa itu, maka prajurit itu pun terdiam beberapa saat. Aku tidak takut bertarung dengan Aryo Penangsang meskipun dia berpasangan dengan Patih Metaun. Tapi aku memang tidak berminat mengikuti sayembara itu, kata Ajar Maruto. Daerah Segoro Kidul ini tidak jauh dari Alas Mentao, dan nantinya daerah ini bisa juga dimasukkan ke dalam daerah yang dijanjikan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kata prajurit itu. Aku sudah tua, aku seorang diri di sini. Aku tidak mempunyai anak maupun istri. Kalaupun aku menangkan sayembara ini dan menjadi adipati di Pati dan Mentao, besok kalau aku mati, akan aku wariskan kepada siapa kedua daerah itu, kata pertapa tua itu. Sayang Ki Ajar, ilmu Joyo Kawijayan Ki Ajar Maruto begitu tinggi. Ki Ajar mampu bergerak seperti angin. Ki Ajar pasti memenangkan pertarungan meskipun melawan dua orang sekaligus, Aryo Penangsang dan Patih Metaun, kata prajurit Pajang. Ya, tapi aku sudah tidak mau bertarung lagi. Aku sudah tua, kata si Ajar. Sayang Ki Ajar, hadiahnya sangat menarik. Bumi Pati dan Alas Mentao, kata prajurit itu. Petawan tua itu tidak menjawab, dia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, menolak mengikuti sayembara Kesultanan Pajang. Baiklah Ki Ajar, jadi Ki Ajar Maruto tetap tidak berminat mengikuti sayembara ini, kata prajurit itu. Tidak, aku akan menghabiskan hari tuaku seorang diri di sini, kata Ajar Maruto. Terima kasih Ki Ajar, saya mohon pamit, kata prajurit Pajang. Prajurit Pajang itu segera keluar dari gua tempat pertapa Ki Ajeng Maruto. Kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya mencari pemimpin perguruan olah kanuragan lainnya. Pada saat yang bersamaan, seorang prajurit Pajang yang melakukan perjalanan ke Bangwetan menyusuri sebuah bengawan yang lebar di daerah sebelah selatan Tuban. Ki Branjang pasti bersedia untuk bertarung melawan Aryo Penangsang. Dia juga mampu menghancurkan sebuah batu padas yang besar. Hadiah dari Kanjeng Sultan berupa Bumi Pati dan Alas Mentao pasti membuatnya sanggup mengikuti sayembara untuk membunuh Adipati Jipang, kata prajurit Pajang itu dalam hati. Prajurit itu terus menjalankan kudanya menyusuri bengawan, dan ketika dilihatnya ada 3 buah pohon randu alas yang besar, maka prajurit itu pun membelokkan kudanya melewati sebuah randu alas lalu masuki sebuah padepokan yang berada di tepi bengawan. Padepokan Randu Telu. Sepi, kata prajurit Pajang itu setelah kudanya masuki regol padepokan. Seorang cantrik yang sedang membawa kayu bakar meletakkan bebannya lalu berlari menghampiri prajurit berkuda yang berada di dekat regol. Selamat datang di Padepokan Randu Telu Kisanak, kata cantrik setelah prajurit itu turun dari kudanya. Ya, apakah Ki Branjang berada di Padepokan? Tanya prajurit Pajang. Ki Branjang Kawat sedang bepergian, kata cantrik itu.
Branjang Kawat. Yang aku kenal pemimpin Padepokan Randu Telu ini bernama Ki Branjang, bukan Ki Branjang Kawat, kata prajurit itu. Ya, dulu memang bernama Ki Branjang, tetapi setelah Ki Branjang mengalahkan 3 orang perampok di kaki Gunung Wilis, namanya ditambah menjadi Ki Branjang Kawat, kata cantrik Padepokan Randu Telu. Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu ia pun bertanya, Ki Branjang Kawat pergi kemana? Ki Branjang Kawat pergi ke Wengker, ke tempat adik perguruannya. Nanti akan pulang ke padepokan ini kira-kira 4-5 pasar lagi, kata cantrik itu. Prajurit Pajang itu mengeluh dalam hati, jauh-jauh ia berangkat dari Pajang. Ternyata yang dicari tidak ada di padepokan. Kalau Ki Branjang Kawat pulang sebelum waktunya, atau kalau ada orang lain yang berminat, sebarkanlah woro-woro dari Kesultanan Pajang. Saat ini Sultan Hadiwijoyo sedang mengadakan sebuah sayembara, kata prajurit Pajang itu. Apa isi sayembara itu? Tanya cantrik Padepokan Randu Telu. Siapapun yang mampu membunuh Aryo Penangsang paling lambat 3 pasar ke depan akan mendapat hadiah bumi pati dan alas mentao, kata prajurit Pajang itu. Baik, nanti kalau Ki Branjang Kawat telah pulang, akan aku sampaikan pesanmu ini padanya, kata cantrik itu. Ya, sekarang aku mohon pamit, kata prajurit itu. Kau akan pergi kemana lagi Kisana? Tanya cantrik itu. Aku akan menuju ke barat, menyusuri bengawan ini, kata prajurit Pajang. Lalu ia pun naik ke atas punggung kudanya, kemudian menjalankannya menuju ke barat. Di tempat lain, seorang prajurit Pajang lainnya telah menjelajah sepanjang Sungai Serayu, mencari seorang pemimpin perguruan Joyo Kawijayan yang menamakan dirinya Resi Suwelo di Padepokan Kaliserayu. 3 prajurit itu masuk ke Padepokan Kaliserayu yang menemui hanya seorang cantrik yang mengatakan Resi Suwelo tidak berada di tempat. Sang Resi tidak berada di Padepokan Kisana, kata cantrik itu. Kemana perginya Resi Suwelo? Tanya prajurit itu. Sang Resi sedang melakukan bertapa ngeli di pertemuan 2 sungai, kata cantrik Padepokan Kaliserayu. Betapa kungkum di tempuran Sungai Serayu? Tanya prajurit Pajang. Ya, jawab cantrik itu. Berendam di sungai sebelah mana? Aku mau menyusul ke sana, tanya prajurit Pajang. Kisana berjalan saja lurus ke selatan, nanti Kisana akan menemui sebuah tempuran, kata santri Resi Suwelo. Prajurit Pajang itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu ia pun bertanya, betapa ngeli di pertemuan 2 buah sungai? Resi Suwelo bertapa kungkum sendiri. Ya, sang Resi ditunggui oleh 2 orang cantrik, kata cantrik Padepokan Kaliserayu. Baik, aku pamit akan mencari Resi Suwelo, kata prajurit itu. Lalu ia pun berjalan menuntun kudanya menyusuri Sungai Serayu. Agak lama prajurit itu berjalan ketika dilihatnya ada 2 orang yang sedang duduk di tepi sungai. Maka prajurit itu pun menghampiri kedua orang itu. Kisana, cantriknya Resi Suwelo, tanya prajurit Pajang. Ya, Kisana siapa dan berasal dari mana? Tanya salah satu dari cantrik Resi Suwelo. Aku Paing, prajurit Kesultanan Pajang, ingin bertemu dengan Resi Suwelo, kata prajurit itu. Sang Resi sedang menjalani laku topo kungkum. Nanti setelah matahari terbenam, kita baru bisa berbicara dengan Sang Resi, kata cantrik Padepokan Kaliserayu. Prajurit Pajang itu menjawab, baik, aku tunggu di sini. Di sebelah mana Resi Suwelo bertapa? Itu Sang Resi yang terlihat sedang berendam di tengah sungai, yang airnya sebatas leher, kata cantrik itu sambil menunjuk ke tempat Resi Suwelo yang sedang berendam dirinya di sungai. Prajurit Pajang itu mengedarkan pandangannya. Dilihatnya di tengah pertemuan 2 buah sungai ada seorang yang sedang berendam, hanya kepalanya saja yang terlihat. Apakah Resi Suwelo tidak diantar makanan? Tanya prajurit Pajang. Tidak,
Sang Resi makan apa saja yang hanyut atau yang berada di dalam air sungai, kata cantrik itu. Mereka pun berbincang sampai langit sudah berwarna jingga. Matahari pun akan tenggelam, alam pun semakin suram. Bentar lagi kita akan menemui Sang Resi, kata cantrik itu sambil melihat ke langit yang mulai meredup. Berapa saat kemudian gelap pun telah menyelimuti daerah sekitar Sungai Serayu. Resi Swelo akan naik ke atas, tanya Pahing. Cantrik itu mandang ke prajurit Pajang, lalu ia pun berkata, tidak, kita berdua yang menuju ke sana. Prajurit Pajang menggeremeng tidak jelas, ia pun berkata dalam hati, malam-malam berendam di sungai, airnya pasti dingin. Cantrik itu segera membuka bajunya, ia pun melepas kain panjangnya. Hanya mengenakan celana saja, cantrik itu segera masuk ke dalam air Sungai Serayu. Prajurit Pajang itu pun juga melepas baju, senjatanya sebuah pedang pendek. Lalu kain panjangnya, kemudian ia pun masuk ke dalam sungai. Berjalan di belakang cantrik padepokan Resi Swelo. Semakin ke tengah, sungai pun menjadi semakin dalam. Sedangkan demi selangkah mereka berdua berjalan mendekati Resi Swelo yang berada di tengah pertemuan dua buah sungai. Ketika air sungai semakin dalam, akhirnya menjadi sebatas leher, prajurit itu pun berkata dalam hati, kalau bukan karena titah Kanjeng Sultan, aku tidak mau malam-malam merendam di Sungai Serayu. Sang Resi, ini ada tamu seorang prajurit dari Kesultanan Pajang ingin bertemu dengan Sang Resi, kata cantrik itu. Resi Swelo menengok ke arah prajurit yang mencarinya. Lalu Sang Resi pun berkata, ada apa kau mencariku, prajurit? Resi Swelo, aku utusan dari Kanjeng Sultan Pajang. Ada sebuah sayembara yang aku harapkan Sang Resi bisa mengikuti sayembara itu, kata prajurit Pajang. Apa hadiahnya? Tanya Resi Swelo. Bumi Pati dan alas Mentaok, jawab utusan Kanjeng Sultan. Wah, Bumi Pati dan alas Mentaok. Bagus. Apa isi sayembara? Tanya Resi Swelo gembira. Membunuh Adipati Jipang, kata Pahing. Membunuh Adipati Jipang Arya Penangsang, lalu mendapat hadiah Bumi Pati dan alas Mentaok. Bagus, aku ikut sayembara itu. Tapi aku harus menyelesaikan laku topolku dulu, kata Resi Swelo.